Selamat petang Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Kristus. Pada petang sore hari ini kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan, khususnya berkenaan dengan Hari Raya Panen. Karena itu tema kita saat ini adalah tentang Hari Raya Panen. Kita akan lanjut saja, kita memasuki persekutuan doa saat ini. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 335, baitnya yang pertama dan yang kedua. Manusia yang meluku menaburkan benih. Manusia yang meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Dua. Semua diciptanya, yang jauh yang dekat, samudera yang luas dan rimba yang lebat, tak satu dilupakan, semua dibela, dan kita diberi makan, tak kunjung bersela. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Mari kita berdoa. Pada petang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena segala berkat yang senantiasa Engkau limpahkan, sehingga kami saat ini boleh berkesempatan untuk berkumpul bersama di dalam persekutuan doa. Karena Dia Tuhan, hadirlah dan berkati kami, biarlah firman yang Kau berikan bagi kami dapat dimengerti, dapat dirasakan, dan menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan. Tuhan, bersabdalah bagi kami, karena kami siap mendengarkan. Pimpinlah acara saat ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Imamat 23 ayat yang ke-42 dan 43 yang demikian. Imamat 23 ayat 42 dan 43. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, pada saat-saat ini paling tidak untuk GKJ Indelanggu memang akan memasuki perayaan Hari Raya Unduh-Unduh atau Hari Raya Tuayan yang biasa dikenal. Memang perayaan Hari Raya Tuayan di GKJ pada umumnya ada terbagi dua.
Yang pertama berhubungan dengan masa-masa Pentakosta, Paskah Pentakosta. Dan yang kedua berhubungan dengan Hari Raya Pondok Daun. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sebenarnya Hari Raya Tuayan itu sendiri. Di dalam bacaan tadi sebenarnya Hari Raya Panen atau Hari Raya Tuayan berhubungan dengan perayaan sukacita bangsa Israel ketika merayakan panenan yang pertama di tanah yang dijanjikan Tuhan. Setelah sekian puluh ribu tahun, sekian lama tahun mereka tinggal di Mesir sebagai bangsa jajahan, mereka dibebaskan oleh Tuhan dan dijanjikan dituntun menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dalam perjalanan yang kurang lebih selama 40 tahun, mereka merasakan bagaimana beratnya, bagaimana perjuangan yang harus dilakukan bangsa itu untuk memasuki tanah Kanaan. Dan mereka hanya memegang satu hal, yaitu tentang janji Tuhan. Dan mereka membayangkan tanah Kanaan adalah tanah yang sangat subur, yang sangat indah. Karena itu mereka punya semangat meskipun 40 tahun lamanya Israel harus berjalan. Dan akhirnya mereka sampai ke tanah Kanaan. Memasuki tanah Kanaan pun juga bukan sesuatu yang mudah, karena dikatakan tanah Kanaan sudah sebagian dihuni oleh bangsa-bangsa Kanaan pada saat itu. Mereka harus berperang mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan untuk tinggal di Kanaan. Nah, Pondok Daun, Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya ketika Israel merasakan begitu bebasnya mereka, begitu bahagianya mereka memiliki tanah-tanah yang dijanjikan Tuhan di Kanaan, di mana mereka menanam benih-benih yang ada, yang bertumbuh subur. Sebagai janji Tuhan dikatakan tanah Kanaan adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu, dibuktikan dengan suburnya benih-benih yang ditumbuh tadi menjadi pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah yang sangat luar biasa. Panenan inilah yang diperingati Israel sebagai wujud janji Tuhan atas pemeliharaan bangsa Israel. Panenan merupakan syukur bangsa Israel karena mereka boleh merasakan janji Tuhan. Nah, Hari Raya Pondok Daun ini terus diberlakukan di bangsa Israel. Turun-temurun mereka merayakan hari raya yang disebut dengan Hari Raya Pondok Daun. Bahkan pada di zaman Yesus pun, Yesus juga merayakan Hari Raya Pondok Daun bersama-sama dengan bangsa Israel. Mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun karena mereka merayakan sukacita panenan, merayakan sukacita pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka di tengah-tengah kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Sebab apa? Alkitab menyatakan meskipun Israel sudah hidup di tanah perjanjian, tapi perjuangan, pergumulan mereka terus senantiasa ada. Sehingga setiap mereka merayakan panen, mereka merayakan pemeliharaan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, yang dipetik di sini adalah perayaan itu tidak semata-mata hanya ketika tanah kita, panenan kita berhasil, tetapi panenan dirayakan karena mereka merayakan pemeliharaan Tuhan. Artinya apa? Artinya perayaan Hari Raya Panen sebagai hari raya ucapan syukur tidak hanya berhenti pada panen atau tidak. Sebab kalau berhenti pada panen atau tidak, bisa saja Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Panen tidak dilaksanakan karena suatu saat bisa saja panenannya tidak panen. Tetapi Israel tetap merayakan Hari Raya Pondok Daun, Hari Raya Panenan, meskipun saat itu mereka tidak panen. Karena apa? Meskipun tidak panen, tapi Israel tetap merayakan pemeliharaan Tuhan. Tidak panen, tapi kok dipelihara Tuhan? Mestinya sebuah pertanyaan. Artinya, meskipun tidak panen, tetapi tetap dipelihara oleh Tuhan. Karena itu, kata kunci dari perayaan panen adalah pemeliharaan Tuhan yang terus dan senantiasa ada di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga dalam kehidupan kita. Bukan bergantung pada panen atau tidak panennya, tapi ada pada
pemeliharaannya sehingga kita tetap eksis, kita tetap berada, kita tetap merasakan kenikmatan kehidupan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kristus, gereja, khususnya gereja-gereja di Jawa, adalah gereja-gereja yang berbasis atau berdasarkan pada pertanian. Artinya penghayatan gereja Kristen Jawa juga penghayatan atas kultur pertanian. Nah, karena itu ketika Injil masuk ke Indonesia, khususnya ke tanah Jawa, diadopsi juga tentang perayaan-perayaan syukur atas pemeliharaan Tuhan, khususnya di tengah-tengah panenan-panenan yang ada. Di tengah-tengah orang Jawa juga seringkali ada perayaan-perayaan syukur atas panenan. Itu seringkali ada, tapi tidak tahu sekarang kok sudah tidak begitu banyak lagi perayaan itu. Bahkan khususnya di Indelanggu mungkin orang menanam padi itu tidak lagi dengan berdoa kalau panen sehingga lupa mengucap syukur. Tetapi orang Jawa pada dasarnya ketika mereka akan memulai segala sesuatu, mereka memohon kepada Yang Maha Kuasa. Dan mereka merasakan berkat Yang Maha Kuasa itu dalam proses-proses yang ada, sehingga ketika tiba saatnya mereka merayakan panen. Dan mereka bersyukur sebagai wujud pemeliharaan Yang Maha Kuasa atas panenannya, sehingga mereka boleh merasakan berkelimpahan. Nah, jadi ada kesamaan di dalam kultur Jawa dengan apa yang ada pada bangsa Israel. Sehingga perayaan panen di Jawa, khususnya di KJ, diambil berdasarkan pemahaman tentang Hari Raya Pondok Daun. Itu kira-kira. Orang Jawa, GKJ Indelanggu paling tidak saat ini merayakan Hari Raya Panen sebagai rasa syukurnya atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa ada, sehingga mereka boleh panen. Memang sebagian besar warga GKJ Indelanggu adalah petani. Tentu hal ini bisa dihayati. Nah, hal yang selanjutnya terkasih, bagaimana perayaan Pondok Daun Hari Raya Panen itu diimani, dihayati dalam masa-masa sekarang. Karena sebagian besar bukan petani lagi, ada pegawai negeri, ada pegawai swasta, bahkan juga wira swasta. Lalu mereka yang tidak menanam padi, apakah mereka juga panen? Tadi di muka kata kuncinya adalah pemeliharaan Tuhan. Sehingga panen tidak hanya berhenti pada menanam padi lalu panen. Tapi bagaimana segala jerih payah, segala usaha kita itu diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Sehingga kalau PNS itu kapan toh panennya? Ya panennya ya ketika mereka merayakan pemeliharaan Tuhan. Ya bisa saja setiap tanggal 1 atau setiap tanggal tertentu mereka mendapatkan bayaran, gaji, itu mungkin bisa juga disebut sebagai panenannya. Sehingga sebenarnya kata Hari Raya Panen tidak bergantung pada saya panen atau tidak, tapi bergantung pada saya merasakan pemeliharaan Tuhan atau tidak. Dan di dalam pemeliharaan Tuhan tadi saya bersuka cita karena saya merasakan panen. Panen dalam tanda kutip, artinya panen pemeliharaan Tuhan. Nah, karena itu GKJ Indelanggu merayakan Hari Raya Panen dijatuhkan pada peringatan Hari Raya Pondok Daun, dihubungkan dengan bagaimana Allah memelihara bangsa Israel saat itu, yang juga Allah memelihara kita saat ini, di mana kita setiap saat di waktu-waktu tertentu merayakan pemeliharaan Tuhan, panenan yang sejati. Sebagai orang percaya, ketika kita percaya bahwa kita hidup dipelihara oleh Tuhan, kita mengucap syukur. Memang mengucap syukur itu di sepanjang waktu, tetapi ada kalanya kita bersama-sama menyatakan syukur kita dalam waktu yang sama. Nah, menyatakan syukur dalam waktu yang sama itulah yang dijatuhkan pada perayaan Hari Raya Panen, bahwa Tuhan memelihara kita.
dalam masa corona ini, ketika kita dibatasi karena adanya situasi, baik pedagang, baik petani, baik pegawai, dan juga mungkin dikhawatirkan apakah saya nanti tertular atau tidak. Pertanyaannya, apakah kita tetap dapat mengucap syukur dalam panenan Tuhan? Yang terkasih, satu hal yang kita percaya, bahwa pemeliharaan kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Sehingga sesungguhnya kita juga setiap saat bisa merayakan panen yang sejati, yaitu panen pemeliharaan Tuhan. Sehingga bukan halangan. Wah Pak, sekarang corona saya susah, saya tidak punya penghasilan, saya tidak punya ini. Ketika Anda mengatakan saya tidak punya penghasilan, saya tidak bisa begini, itu menunjukkan Anda bisa ngomong. Anda bisa ngomong itu berarti Anda hidup. Dan hidup itu menunjukkan pemeliharaan Tuhan. Bisa Anda mengucap syukur? Pasti bisa. Baik melalui benda ataupun juga hati yang senantiasa menyatakan syukur. Jadi panenan bukan berarti juga harus memberikan sesuatu, tapi diawali dari syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, maka dengan sukacita kita menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Kalau perasaannya yang ada seperti ini, maka tidak ada sesuatu yang berat. Karena apa? Nafas pemberian Tuhan lebih mahal daripada uang yang ada pada saku kita, harta yang ada pada hidup kita. Hidup lebih mahal daripada itu. Karena itu pasti kita dapat merayakan panen, mengucap syukur pada Tuhan kalau kita mengingat akan pemeliharaan Tuhan. Lalu apa yang saya beri? Lah monggo, bagaimana Anda mengungkapkan syukur Anda haturkan kepada Tuhan. Itulah yang Anda dapat berikan kepada Tuhan. Tidak terbatas pada materi, tapi semua dapat kita haturkan pada Tuhan dengan sukacita. Bagaimana Bapak yang terkasih? Besok tanggal 6 September khususnya di Gereja Delanggu akan diadakan Hari Raya Panen. Sudah menyiapkan belum syukur kita kepada Tuhan atas apa yang akan kita haturkan? Satu, rasakan dulu apakah Tuhan memelihara Anda atau tidak. Kalau Anda mengatakan, ya Allah memelihara saya, maka dua, nyatakanlah syukurmu dengan menghaturkan yang terbaik bagi Tuhan atas apa yang telah Tuhan beri kepadamu. Kita bersama-sama merayakan Hari Raya Panen, syukur pada pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah, dari penjelasan itu mungkin dari rekan-rekan majelis ada pertanyaan atau cukup? Monggo. Hari Raya Panen atau Hari Raya Pondok Daun itu merupakan tradisi apakah itu harus dilakukan setiap gereja di setiap tahunnya begitu Pak? Pertanyaan kami. Ya, kalau pertanyaan apakah harus dilakukan, setahu saya memang ada beberapa gereja yang berlatar belakangkan pertanian, kultural, agrikultural itu merayakan. Karena mereka merayakan pemeliharaan Tuhan diwujudkan dalam perayaan seperti ketika mereka merayakan panen. Mestinya gereja-gereja lain yang mungkin tidak berdasarkan pertanian agrikultural juga bisa merayakan kalau didasarkan pada pemahaman tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, khususnya di GKJ di Jawa, karena memang dalam pertanian ada masa-masa khusus merayakan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas pemeliharaan dan berkatnya. Nah, inilah yang diambil oleh GKJ lalu dijadikan satu waktu perayaan panen. Mungkin gereja-gereja yang tidak mempunyai tradisi ini juga tidak merayakan panen, dan itu juga ya tidak apa-apa.
Karena syukur pada Tuhan tidak harus dinyatakan pada perayaan panen. Dapat dirayakan secara keseharian. Artinya ya mengucap syukur itu tidak harus waktu tertentu. Tapi di GKJ memang ada waktu tertentu untuk bersama-sama kita merasakan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan. Jadi itu jawabannya. Jadi memang tidak semua gereja merayakan hari raya panen, tapi semua gereja merayakan syukur kepada Tuhan. Masih ada? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera saja mengakhiri pertemuan kita saat ini. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 337. Di satu sisi lagu ini mengingatkan akan syukur kita pada Tuhan atas kemerdekaan yang diberi bagi bangsa ini, bahwa sesungguhnya bangsa kita, tanah kita adalah tanah yang sungguh sangat diberkati. Kita bersyukur pada Tuhan. Kalau memang bangsa kita adalah bangsa yang diberkati, hidup kita adalah hidup yang diberkati, lalu bagaimana? Apakah kita juga bersyukur? Kita nyanyikan lagu ini. Bait yang pertama dan yang ketiga, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, ya Allah yang Maha Pengasih. Syukur kami haturkan kepadamu karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang setia, yang senantiasa memelihara atas kehidupan kami, baik dari waktu pagi hari tadi sampai saat ini, dan juga pada waktu-waktu yang lalu, bahkan ketika kami ada di dunia ini sampai saat ini, pemeliharaan kasih-Mu tiada berhenti. Karena Bapa, ajarlah kepada kami untuk menghayati setiap langkah kaki yang kami dalam perjalanan kami, supaya kami dapat merasakan sungguh ajaib, sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang juga dinyatakan kepada anak-anak kami, keluarga kami. Tuhan, mampukan kami untuk dapat merasakan semua itu, sehingga tumbuh rasa syukur kami atas segala pemeliharaan Tuhan. Ya Bapa, jangan jadikan kami orang-orang yang egois. Jangan jadikan kami orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, karena sesungguhnya hidup kami bergantung pada kasih-Mu, karena sesungguhnya hidup kami senantiasa ada dalam rahmat dan belayan berkat-berkat-Mu, sehingga kami berkecukupan, sehingga kami dalam berkeselamatan, dalam kesuksesan, dalam kehidupan, dan bahkan di tengah-tengah pandemi saat ini kami tetap dapat beraktivitas dan menghasilkan meskipun tidak sebesar pada masa-masa lalu, tetapi kami tetap dipelihara oleh-Mu. Karena ya Bapa, mampukan kami untuk tumbuh rasa syukur. Dan biarlah
Rasa syukur kami ya Tuhan, kami wujudkan dalam keseharian hidup, dalam tindakan dan perilaku. Rasa syukur kami Tuhan dapat kami wujudkan dalam persembahan-persembahan kami, khususnya pada ibadah hari raya panen yang akan datang. Berkati kami Bapa atas apa yang kami haturkan ke hadirat-Mu sebagai wujud syukur kami, sebagai ungkapan kami iman atas pemeliharaan. Dan kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu tiada berhenti, terus ada sampai selama-lamanya, sampai juga kepada anak cucu kami semua. Kami haturkan doa ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.